Assalamualaikum. Balik lagi di channel Midara Yasya. Dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sederhana. Apa kabar juga nih untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh yang seperti teman-teman lihat, akunya itu lagi nyuci sayur. Ini itu sayur pakis ya teman-teman. Dan ini tuh juga akunya itu dikasih, jadi alhamdulillah nggak beli gitu kan, dapat sayur gratis udah beberapa hari yang lalu sih sebenarnya. Cuman baru pengen dimasak di hari ini. Dan ini juga aku itu lagi nyuciin sayuran yang lainnya karena rencananya aku tuh pengen buat bakwan sayur gitu ya teman-teman. Cuman untuk bakwan sayurnya itu pakai sayuran yang seadanya dan yang adanya aja gitu, yang di kulkasnya yang aku pakai. Jadi untuk bakwan sayurnya itu aku cuman pakai jagung, kacang panjang, sama sayur kol gitu aja sih, 3 macam sayur aja. Dan nanti mau diirisin pakai bawang merah, bawang putih, dan juga kayak diceplokin telur 1 butir, terus ya kayak bumbu perasanya gitu aja sih. Kalau untuk bakwan sayur yang biasa aku bikin gitu ya untuk perbumbuannya. Kalau untuk sayurnya sih ya beragam aja sih gitu ya teman-teman, kayak pengennya apa gitu yang mau dicampur ya udah tinggal dipakein aja gitu untuk persayurannya. Cuman untuk di kali ini karena adanya yang ada di kulkas cuman ya kayak ada jagung, ada kacang panjang sama kol, jadi ya udah aku pakai yang ada aja yang ada di dalam kulkas seperti itu. Oh iya, itu tadi jangan salfok ya teman-teman sama aku yang sempat ngidupin kompor terus aku matiin lagi. Tadinya rencananya kan aku itu kayak langsung mau goreng ikan, cuman aku pikir lagi kayaknya goreng bakwan aja deh dulu ya kan. Jadi nanti setelah goreng bakwan baru deh goreng ikan. Jadi kayak minyaknya itu nggak diganti-ganti lagi gitu. Jadi nanti kalau habis minyak yang habis digorengin bakwan ya udah langsung aja ke goreng ikan gitu kan, supaya bakwannya itu nggak rasa ikan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah akunya selesain dulu deh untuk potong-potongin sayurnya dan goreng dulu bakwannya, baru lanjut nanti goreng ikan. Dan untuk kolnya sih ini nggak semua juga sih ya teman-teman, aku pakein kayak secukupnya aja. Dan untuk jagungnya itu juga nanti nggak 1 bonggol jagung itu semua sih aku masukin juga untuk bakwannya, karena Ralin itu kan ada ngeliat gitu ya, karena ada jagung dan Ralin itu juga suka gitu untuk sayur jagung, jadi dia minta dibuatin osengan jagung gitu untuk dianya. Makanya ini tuh untuk jagung yang bakwannya itu aku pakai secukupnya aja lah, yang penting ada jagungnya gitulah ya, rasa-rasa jagung dan tercampur jagung aja lah gitu untuk si bakwannya. Karena untuk sisaan jagungnya nanti mau aku oseng aja sendiri khusus untuk si Ralin gitu ya teman-teman, karena memang sesuka itu si Ralinnya kalau udah ngeliat jagung. Jadi dianya itu pasti minta dibuatin kayak osengan jagung gitu. Dan terkadang itu ya teman-teman, percaya nggak percaya, kalau dibuatin osengan jagung ini ya udah kayak makan osengan jagung itu aja sama nasi, walaupun ada ikan gitu kan, lauk lain dianya nggak mau, pasti makannya itu kayak osengan jagung itu aja dan nasi itu gitu aja ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah sih berapapun yang dikasih nasinya itu di piring, cuman ya kira-kira juga sih nggak yang terlalu berlebihan gitu ya. Pokoknya ya aku tahu porsinya Ralin segitu, dan itu tuh pasti alhamdulillah selalu dihabisin gitu kalau udah ketemu sama osengan jagung gitu ya teman-teman. Makanya di sini nanti aku osengin aja sendiri untuk jagungnya untuk si Ralin. Dan untuk pakisnya nanti itu aku oseng pedas aja sih, karena kan Ralin udah ada sayur tersendiri gitu ya teman-teman, jadi dia juga nggak bakalan sih mau sayur pakis ini kan. Jadi makanya untuk pakisnya nanti mau aku oseng pedas aja. Dan ini juga untuk bakwannya tadi, selain tepung terigu yang aku masukin, itu aku campur juga sedikit
tepung beras gitu ya teman-teman, supaya dia agak kriuk gitulah ya, agak crunchy gitulah untuk tekstur si tepungnya, bakwannya maksudnya. Dan ini udah selesai juga untuk campur-campurin segala perbumbuannya, dan menurut aku udah pas juga untuk rasa si bakwannya. Jadi ya udah, di sini aku mulai mau menggoreng si bakwan terlebih dahulu. Dan di sini juga sambil nunggu minyaknya itu panas, ini aku lagi ngiris-ngirisin jagung untuk osengannya si Ralin. Jadi nanti aku mau ngoseng jagung dulu di wajan yang sama sih nanti ya teman-teman. Jadi jagung dulu aku oseng, baru lanjut nanti oseng pakis gitu. Jadi biar nggak banyak-banyak penggorengan lah nanti yang kotor gitu ya. Hitung-hitung ngirit cucian juga ya teman-teman. Oh ya, ini tuh mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya dubbingnya aku itu suaranya kayak masih agak nggak enak didengar, karena memang ini tuh masih flu gitu ya teman-teman, makanya kedengaran suara itu kayak bindeng-bindeng gitu. Jadi semoga teman-teman itu yang menonton dan menyimak itu nggak terganggu lah ya, dan semoga tetap nyaman aja gitu untuk menonton dan mendengarkan ocehannya aku dari awal sampai akhir video ini dengan suara kebindenganku ini. Nah oke deh teman-teman, lanjut lagi lah ya ke video. Jadi tadinya itu untuk bakwannya udah aku masukin juga, udah aku goreng. Dan di sini lanjut aku mau oseng si jagung manisnya dulu. Dan untuk jagungnya ini cuman pakai bawang merah, bawang putih aja sih, dan nanti dikasih air sedikit biar dia lebih cepat matang. Terus nanti tinggal dikasih ya kayak bumbu tambahan seperti biasa, gula, garam, sama penyedap, dan nanti mau dikasih sedikit lada gitu ya teman-teman. Udah itu aja sih, jadi tinggal dioseng-oseng gitu sampai dia matang, dan airnya itu sampai agak menyusut sedikit. Ya kurang lebih seperti inilah ya teman-teman matangnya. Jadi ya udah tinggal dimatiin dan disalin aja ke wadah untuk si osengan jagungnya. Dan itu singkat cerita juga sih ya teman-teman, untuk bakwannya udah gorengan yang kedua. Jadi nanti untuk bakwan 2 kali goreng aja cukup lah ya. Dan kalau misalnya pengen lagi atau kurang, bisa goreng lagi dan nambah lagi gitu, karena untuk adonan bakwannya itu juga masih ada sisaan lumayan banyak. Nah itu tadi jangan salfak juga sama si Ralin yang ngontrol untuk si jagungnya apakah sudah masak atau belum gitu kan. Dan pas dia ngontrol ternyata sayur jagungnya itu udah masak. Jadi dianya itu kayak seneng banget gitu ya teman-teman, bakalan makan pakai si sayur jagung. Karena memang sih untuk Ralin itu memang udah lumayan lama sih nggak pernah aku buatin lagi si sayur jagung ini. Makanya kayaknya dianya itu kayak rindu juga gitu kan, karena udah lama nggak makan osengan si sayur jagung, makanya dia tuh kayak suka banget lah pokoknya. Nah oke deh teman-teman, lanjut lagi. Jadi ini tuh aku mulai untuk ngoseng si pakisnya juga. Dan untuk pakisnya tadi aku kasih air sedikit, kayak sengaja sih supaya nanti kayak lebih ada berkuah. Jadi ini supaya cepat empuk juga untuk si sayur pakisnya. Jadi aku tutup pakai tutup panci gitu ya teman-teman. Dan ini juga untuk gorengan bakwannya alhamdulillah udah selesai. Dan lanjut di sini aku mau goreng ikan layang. Dan untuk ikan layangnya juga nggak banyak sih ya teman-teman, aku goreng cuman beberapa aja, karena menurut aku juga untuk masakanku kali ini tuh kayak lumayan lah ya, ada beberapa macam gitu kan. Jadi nanti kalau kebanyakan malah sayang gitulah ya, kayak kebuang gitu nanti ntar nggak habis gitu kan. Cuman sih kalau misalnya sayur pakis ini nggak habis ya bisa dipanasin dan dimakan lagi lah ya, karena memang sih untuk si sayur pakis ini kalau menurut aku kalau misalnya dipanasin dan teksturnya itu agak lembek dikit itu tuh nggak masalah sih ya teman-teman, menurut aku kayak enak-enak aja gitu. Nah oke lanjut lagi ya teman-teman, di sini sambil nunggu sayur pakisnya itu matang sama si ikannya matang, aku sambi aja dengan nyusunin piring-piring yang ada di keranjang pink ini ke rak piring lagi. Jadi nanti pas begitu mau nyuciin piring
udah kosong gitu untuk keadaan si keranjang pinknya, karena memang nanti habis selesai masak beberes juga langsung mau nyuci gitu ya teman-teman, untuk peralatan yang udah dipakai buat masak-masak gini lah ya teman-teman, nanti langsung dicuci aja. Dan ini singkat cerita untuk pakisnya alhamdulillah udah matang, jadi aku salin aja langsung ke wadah. Dan disusul lagi sama ikannya juga udah matang ya teman-teman, jadi langsung aja diangkat dan langsung juga disalin ke wadah. Dan di sini lanjut lagi akunya langsung berberes aja untuk di bagian meja kompor. Jadi buat teman-teman semua juga aku bantu mengingatkan untuk selalu dibersihin dan diberesin gitu ya teman-teman, pas di saat kita lagi udah selesai gunain kompornya kita. Supaya apa? Supaya nanti pas di saat kita mau memulai masak lagi itu tuh kayak enak aja, kayak lega aja gitu kan dilihat. Untuk keadaan kompor itu pas mau digunain itu kayak terlihat bersih gitu ya teman-teman. Ya walaupun nanti pas begitu habis dipakai ya kotor lagi, tapi kan nggak masalah gitu ya teman-teman, karena kan kayak apa ya, kalau aku pribadi sih kayak kenyamanan matanya aku melihat aja gitu kalau misalnya keadaan kompor itu kayak terlihat bersih gitu ya. Menurut aku sih juga akunya yang nggak yang terlalu bersih-bersih banget gitu ya teman-teman, cuman nggak juga yang aku itu kayak membiarkan atau kayak betah gitu, kayak ngeliat untuk keadaan kompor itu kayak kotor gitu kan. Jadi makanya ya udah di setiap habis masak ya pastinya kalau aku pribadi pasti harus selalu aku bersihin. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tadi habis selesai buat berberes di bagian kompor dan mejanya juga di sekitar area kompor lah ya, aku bersihin. Terus tadi aku lanjut juga untuk nyapu-nyapu di bagian lantai dapur. Dan ini lanjut untuk mencuci peralatan yang tadi aku pakai buat masak gitu ya teman-teman. Supaya juga lega lah ya kalau langsung dicuci, nggak ada lagi kayak tumpukan peralatan kotor yang nangkring gitu di bagian tempat cuci piringnya aku kayak gini. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak video sederhana aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan di video ini, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi juga untuk segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video. Semoga juga di videoku kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.